Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Kali ini di video di channel saya khusus untuk Bapak Ibu guru ya. Yang saat ini di masa pandemi COVID-19 saat ini kita tetap diminta untuk mengajar siswa-siswa kita melalui online atau jarak jauh ya. Nah, banyak sekali postingan di media sosial maupun curhatan pribadi ya yang saya dengar langsung juga banyak yang chat dan segala macam dari siswa maupun juga orang tua yang mengeluhkan guru-guru lebih banyak ngasih tugas-tugas atau hanya soal-soal saja melalui WA, melalui Google Classroom gitu ya, atau aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain. Tidak salah sih, ya nggak masalah, bagus juga supaya siswa tetap belajar, tetap aktif walaupun di rumah gitu ya. Tapi kalau itu terus gitu ya yang dilakukan, maka siswa kita kasihan juga karena dia juga butuh penjelasan dari guru-gurunya bagaimana mengerjakan hal itu gitu ya. Dan juga mungkin juga kangen gitu ya, ingin melihat wajah bapak ibu gurunya gitu ya, walaupun hanya dari jarak jauh gitu ya. Pada saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua membuat video pembelajaran sendiri gitu ya. Banyak memang video-video pembelajaran yang tersebar di YouTube, di ya berbagai macam platform lah ya, Ruang Guru atau yang lain-lain. Tapi tidak, memang mereka canggih ya, lebih canggih, lebih bagus gitu ya. Tapi ada satu kelemahannya. Apa saja, ada juga kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Yang pertama, materi, kompetensi dan lain-lain sebagainya biasanya tidak selalu pas dengan apa yang kita sedang ajarkan gitu ya. Ada poin-poin yang barangkali di video tersebut tidak ada gitu ya. Nah, itu kekurangannya. Kedua, kekurangannya adalah kekurangan interaksi secara emosional. Saya yakin siswa-siswa kita lebih senang melihat, menonton video gurunya sendiri walaupun sederhana dibandingkan video-video pembelajaran yang lain yang mungkin lebih canggih editing karena kameranya juga profesional ya, mereka profesional gitu ya. Tapi saya yakin siswa-siswa kita lebih senang melihat, menonton, mendengarkan penjelasan gurunya sendiri gitu ya. Nah, oleh sebab itulah saya ingin mendorong teman-teman semua guru-guru seluruh Indonesia untuk bisa buat video pembelajaran sendiri dengan cara yang sederhana, hanya dengan handphone. Zaman sekarang udah canggih ya, jadi eh, banyak sudah teknologi dan segala macam membantu kita dalam hal apapun, termasuk dalam hal membuat video pembelajaran. Kita cukup hanya dengan handphone yang kita pegang, kita bisa kok membuat video pembelajaran ya tentu yang sederhana ya, jangan dibandingkan dengan yang profesional dengan kamera yang juga bagus gitu ya. Tapi saya pikir cukup ya, karena ananda kita semua, siswa-siswa kita, murid-murid kita juga, saya yakin juga tidak ingin menginginkan guru yang yang bagus gitu ya, video-video yang canggih banget gitu ya, editingnya dan lain sebagainya ya. Dia hanya ingin mendengarkan, melihat wajah gurunya, kemudian menyimak penjelasan kata demi kata, tulisan demi tulisan, angka-angka demi angka-angka, atau apapun yang dipraktekkan oleh gurunya. Itu aja sebenarnya yang ingin dilihat oleh siswa-siswa kita ya. Jadi tidak perlu ragu, tidak perlu nggak pede atau minder ketika membuat video pembelajaran dengan handphone ya. Saya juga sudah mempunyai channel ya yang seperti Bapak Ibu saksikan. Ini channel saya, channel YouTube saya, Triazwood. Saya sudah hampir setahun kurang lebih ini membuat channel, dan banyak video-video saya, ada 100 lebih sudah video saya buat hanya dengan handphone ya. Jadi nggak perlu saya nggak pernah pakai kamera yang macam-macam, bahkan nggak pernah pakai stabilizer dan segala macam, hanya merekam lewat tangan aja ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat, tentu kualitasnya jauh lah ya. Saya dibandingkan youtuber-youtuber yang lain yang walaupun dengan menggunakan handphone juga, tapi mereka lebih canggih. Saya belum ada apa-apa, tapi saya ingin hanya berbagi sedikit saja apa yang saya ingin ketahui. Semoga bermanfaat di masa pandemi saat ini, di masa pembelajaran jarak jauh seperti ini ya. Nah, aplikasi yang saya gunakan untuk menggunakan editing itu pakai KineMaster ya. Kalau rekam lewat HP saja, bisa di ruangan, di
di kamar kita gitu ya, karena kan kita lagi belajar di rumah. Ini kebetulan saya tinggal di rumah dinas. Saya mengusut dari sekolahan ini apa ruang sekolah di sekolahan saya, karena memang saya dekat ya, saya tinggal di dalam sekolahan ya. Tapi kalau Bapak Ibu yang ini juga bisa melakukannya di rumah ya. Memang tentu gangguannya banyak ya. Saya pun menghindar karena ya anak saya masih kecil ya, jadi agak sulit diajak kompromi gitu ya untuk suara tenang. Tapi bisa bisa saja saya juga pernah syuting di dalam rumah ya. Tapi biasanya menunggu anak-anak saya tidur ya, tengah malam ketika mereka tidur saya syuting gitu ya. Nah, itu enak, tidak ada gangguan suara dan lain sebagainya. Nah, tips membuat video pembelajaran, yang pertama Bapak Ibu harus merancang, tetap membuat konsep dulu ya. Sama kayak kita ingin mengajar pakai RPP ya. Tentu RPP di dalam video pembelajaran dengan RPP dengan mengajar langsung tentu beda ya. RPP dalam video pembelajaran harus singkat, padat ya. Karena tidak ada interaksi dengan siswa ya. Kita hanya monolog saja kita dengan kamera kita saja gitu ya. Jadi harus dibuat singkat, padat, jelas gitu ya. Durasi paling tidak menurut saya yang paling ideal itu 7-10 menit ya, atau maksimal 15 menit. Saya paham betul untuk menerangkan sesuatu memang kita susah gitu ya, tapi kita usahakan paling tidak 10 menitan ya. Kalaupun memang nggak bisa lagi ya 15 menit, mentok sudah maksimal. Karena lebih dari itu saya yakin siswa-siswa kita juga akan jenuh nontonnya ya. Jadi paling ideal itu 10 menitan ya, 10 menit. Dan juga tidak terlalu singkat juga. Kalau terlalu singkat biasanya juga nanti ada penjelasan yang kurang lengkap. Jadi yang pertama rancang, buat strategi skenario kita mau ngapain, mau jelasin kayak ke papan tulis, nulis gitu ya, atau langsung, atau mempraktekkan misalnya membuat sesuatu, maka kita harus siapin dulu tuh mejanya, segala macam alat perangkatnya, kemudian baru kita mulai syuting ya. Kenapa harus direncanakan? Supaya proses syutingnya cepat ya. Ini saya berdasarkan based on story ya, jadi berdasarkan cerita dan pengalaman saya sendiri ya. Saya tidak belajar di industri perfilman atau apa gitu ya. Saya hanya ini aja pribadi gitu ya. Karena beberapa yang teman-teman saya tanya gitu ya, ada yang sudah berhasil membuat video dan katanya lama gitu. Ini mesti nggak pakai perencanaan. Kalau pakai perencanaan cepat ya. Saya biasanya syuting seperti ini, mungkin Bapak Ibu bisa lihat beberapa video saya, itu paling durasinya kurang dari 1 jam. Ya, yang lama konsep, tapi konsepnya itu ya sambil lalu aja, sambil agak bengong, ntar kita mau bikin apa gitu ya. Karena saya jujur, saya termasuk orang yang malas mencatat. Kalau lebih bagus mencatat, sebenarnya dicatat. Kita mau ngapain ya, dari menit pertama pembukaan, apa yang kita mau sampaikan, poin-poinnya. Materi juga harus dikemas sedemikian rupa. Tidak semua materi tentu bisa harus dibuatkan video pembelajaran. Pilih yang menurut Bapak Ibu paling urgen dan paling mendasar, paling tidak konsep itu kalau siswa-siswa kita, murid-murid kita itu paham, maka dia akan mudah belajar sendiri ya. Tentu pelajaran jarak jauh ini sangat terbatas ya. Tentu nggak bisa maksimal seperti pengajaran langsung. Kita bisa melihat kemampuan murid kita apa sudah paham atau belum gitu ya. Jadi tentu dengan banyak keterbatasan. Tapi dengan keterbatasan itu kita coba siasati gitu ya. Kemudian saat perekaman juga harus milih lokasi, setting lokasi, pakaian juga harus rapi. Saya sengaja pakai topi ikat kepala yang dari berbagai macam yang saya punya gitu ya, dari Indonesia ya. Supaya apa? Supaya menarik ya. Lihatlah vlog-vlog artis-artis yang banyak yang unfaedah itu ya. Tapi banyak yang nonton. Bukan masalah tampan jelek, saya pikir enggak ya. Saya juga ya seperti ini gitu ya. Tetap bersyukur. Nah, tapi ada hal lain ya yang ditangkap oleh pemirsa kita ya, penonton YouTube kita, ekspresif, ikatan emosional. Makanya saya juga tidak terlalu menganjurkan, misalnya bisa juga buat video yang paling mudah itu dengan PowerPoint ya. Bapak Ibu tinggal slide kemudian di convert jadi video, kemudian tampil di upload, tapi nggak ada tampilan Bapak Ibu gurunya. Saya tidak menganjurkan itu. Kenapa? Karena tidak ada ikatan emosional ya. Siswa kita juga butuh menonton langsung wajah Bapak Ibu gurunya ya. Boleh saja dengan PowerPoint, boleh saya juga ini, tapi diselingi. Jadi tidak dari menit pertama sampai menit terakhir itu isinya cuma slide PowerPoint aja. Itu juga jenuh ya, monoton. Walaupun di situ ada suara kita ya.
Jadi selipkanlah kayak ya kita selingin seperti ini, kemudian nanti ada tampilan foto apa di slide atau apa gitu ya. Sehingga tetap ada ikatan interaksi. Itu yang saya pelajari selama ini ketika main YouTube selama setahun ini ya. Tetap wajah kita tetap tetap menarik ya. Tidak peduli Anda ganteng, cantik itu nggak peduli ya. Yang penting ada ikatan emosional ya yang diinin penonton, itu yang membuat sebuah channel, sebuah tayangan, sebuah video itu menarik untuk ditonton gitu ya. Tapi kalau cuma gambar, teks, walaupun ada suaranya, itu biasanya penonton jenuh ya. Termasuk siswa kita juga akan jenuh ya. Selingi nggak masalah gitu ya. Saya bilang pede aja, nggak perlu minder, pede saja.